Halo, perkenalkan nama saya Angela Caroline Irianto dengan NRP 503211144. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu dinamika partikel. Nah, yang pertama ada pengertian dari mekanika dan dinamika. Mekanika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak benda. Dalam mekanika ini terdapat dinamika. Jadi dinamika merupakan salah satu cabang ilmu mekanika yang mempelajari gerak dengan memperhatikan gaya-gaya penyebab pergerakan benda. Dalam hukum dinamika ini terdapat gaya yang utama yaitu gaya Newton atau hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Untuk hukum pertama Newton sering juga dikenal dengan hukum inersia atau kelembaman. Hukum 1 Newton ini berbunyi bahwa benda yang awalnya diam akan selalu diam kecuali adanya pengaruh gaya dari luar. Dan benda yang bergerak pada bidang lurus akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Adapun persamaan dari hukum pertama Newton adalah total gaya sama dengan 0. Lalu ada hukum 2 Newton yang berkaitan dengan percepatan benda, di mana percepatan benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Gaya benda juga menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan gaya searah laju arah benda tersebut dan sebaliknya. Adapun persamaan dari hukum 2 ini adalah total gaya sama dengan massa dikali percepatan atau percepatan sama dengan total gaya dibagi massa. Hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga ini biasanya dikenal dengan gaya aksi-reaksi. Gaya aksi dan reaksi memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah dan bekerja pada benda yang berbeda. Misalnya saat kita meninju tembok, maka rasa sakit yang kita rasakan itu sama besarnya seperti gaya yang kita berikan untuk meninju tembok. Lalu saat kita mendorong meja, maka meja itu akan bergerak sejauh sesuai dengan kekuatan dorongan kita. Adapun persamaan dari hukum 3 Newton ini adalah total gaya aksi sama dengan total gaya reaksi. Nah, yang kedua ada jenis gaya. Adapun beberapa jenis gaya yang sering muncul dan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada gaya normal atau lambangnya itu N. Gaya normal ini bertumpu pada benda lain dan dapat terjadi saat adanya gaya tekan. Arah dari gaya normal ini juga selalu tegak lurus dengan permukaan ke arah atas, ke arah tegak lurusnya. Lalu yang kedua ada gaya berat atau W. Gaya berat merupakan gaya tarik bumi pada benda. Karena namanya juga gaya tarik bumi, maka arah geraknya pun juga selalu vertikal ke bawah. Rumusnya itu atau persamaannya adalah W sama dengan M kali G, di mana G adalah gravitasi atau percepatan gravitasi. Yang ketiga ada gaya tegang tali. Gaya tegang tali sesuai namanya adalah talinya harus tegang dan tidak boleh kendor. Jika tidak ada massa benda, tegangan tali di ujung-ujung tali itu sama besar, dan jika katrol tidak bermassa, tegangan tali juga sama di kiri dan kanannya. Lalu yang terakhir adalah gaya gesek atau lambangnya F kecil. Gaya gesek merupakan gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek ini muncul ketika dua benda saling bersentuhan atau bersinggungan. Ada 2 jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan kinetis. Untuk gaya gesek statis biasanya bekerja pada benda diam atau benda yang tepat akan bergerak. Gaya yang diberikan tidak lebih besar dari gaya gesek. Pada benda diam, persamaannya adalah gaya gesek statis kurang dari mu s atau koefisien gesek statis dikali gaya normal. Dan saat akan bergerak mencapai nilai maksimum, di mana gaya gesek statis maksimumnya sama dengan mu s dikali gaya normal. Untuk gaya gesek kinetis, ini bekerja pada benda yang sedang bergerak. Gaya yang diberikan pun lebih besar dari gaya geseknya. Untuk persamaannya sendiri adalah gaya gesek kinetis sama dengan mu k atau koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Untuk gaya gesek kinetis tidak ada nilai maksimum ya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.